Ya, jadi kami tadi membicarakan ada kecenderungan masyarakat itu tidak mau menerima kehadiran perawat maupun dokter untuk kembali ke rumah. Sehingga beliau tadi menyampaikan saya harus mencari tempat lain untuk tempat tinggal dokter atau nurse atau tenaga medis yang lain, ya, karena tidak bisa pulang karena dianggap membawa virus. Gitu. Ini persoalannya seperti itu dan ini terjadi. Kalau pendapat saya sebetulnya tidak perlu kita berprasangka seperti itu. Ya, karena pada hakikatnya seorang dokter, seorang nurse atau tenaga medis yang lain setelah melayani di rumah sakit itu biasanya karena rata-rata kemungkinan juga sudah punya keluarga, sebelum sampai rumah mesti sudah mandi, membersihkan diri dari segala hal yang bersifat kemungkinan penularan. Jadi sebetulnya mereka kembali ke rumah itu sudah diyakini bahwa dirinya itu bersih, tidak membawa virus. Ya, mereka pulang itu sudah bersih karena mereka juga punya keluarga. Mereka pun tahu dirinya pun juga menghindari untuk tertular virus, apalagi pada keluarganya. Jadi percayalah masyarakat bahwa tenaga medis ini pada waktu pulang itu sudah dalam keadaan bersih. Monggo, Ibu mungkin bisa menambahkan. Silakan. Gitu. Persiapan tempat karantina. Apanya? Persiapan tempat karantina. Kalau itu rapat beda, kalau ibu-ibu ini beda. Gitu. Kalau rapat karantina tadi itu seperti di Sleman itu menggunakan asrama haji sebagai tempat untuk mengisolasi. Ya, kalau yang lain itu tetap diisolasi di tempat-tempatnya sendiri. Tapi keputusan Menteri Dalam Negeri yang terbaru itu dimungkinkan untuk lurah menyediakan tempat karantina. Ya, saya minta kabupaten kota untuk bisa approach dengan lurah dan sebagainya untuk bicara masalah isolasi ini. Ya, itu satu. Yang kedua, kami menyediakan suplemen ya untuk diminum bagi mereka yang diisolasi dengan harapan supaya kondisi fisiknya sehat sehingga dia supaya tidak kena dalam arti negatif gitu. Itu aja selama 14 hari. Karena kita tidak bisa mengatakan tidak boleh pulang karena pemerintah membuka ruang itu gitu. Misalnya kita hanya bagaimana bisa mengisolasi dan kesediaan para pendatang itu untuk diam diri selama 14 hari dan itu yang kita lakukan. Nah, itu kita kasih suplemen semua gitu. Tapi kalau yang di asrama haji pemerintah daerah untuk memberikan makan ya Pak, untuk makan dan sebagainya. Jadi dia diisolasi betul, nggak boleh keluar selama 14 hari gitu. Minum suplemen plus makan saja gitu. Oke, cukup. Dalam untuk DIY apakah artinya akan mengajukan PSBB itu atau apa? Tetap PSBB apakah akan mengusulkan PSBB itu PSBB Oh, enggak. Lu ya sudah sama aja ya, itu kan hanya istilah saja untuk pembatasan sosial gitu loh. Dengan dia diisolasi diri 2 minggu itu kan sudah pembatasan sosial, kan itu aja. Itu kan istilah aja gitu. Berarti DIY tetap Karena kemarin kita menggunakan kalimat karantina itu dianggap lockdown.
tanggap darurat. Ya, kita tanggap darurat aja, tapi dengan 2 minggu itu sebetulnya sebagai suatu dasar, sebagai bentuk, salah satu bentuk pembatasan sosial. Istilah aja. Pun cekap ya, teman-teman ya. Oke. Iya. Tidak mengajukan PSBB. Jadi untuk PSBB kita baru kaji karena ada persyaratan-persyaratan yang berbeda. Nah, kita kaji apakah kita sudah memenuhi persyaratan itu apa belum. Apa itu, Pak? Persyaratan itu kondisi ODP-nya, kondisi PDP-nya, kondisi yang positif, perkembangannya naik apa turun. Itu syarat-syarat yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya pendekatannya hanya pendekatan yang berbeda. Pada saat kita ngomong PSBB itu kita pendekatannya pada Undang-Undang Kesehatan. Kalau kita bicara tanggap darurat, Undang-Undang Kebencanaan. Jadi pada prinsipnya kita sudah bisa eksekusi untuk pelaksanaan kebencanaan itu dengan tanggap darurat. PSBB-nya itu kalau kita akan mengikuti PSBB yang dilakukan itu. Sekaligus saja nanti pada saat kita lakukan kajian apakah sudah memenuhi syarat atau belum, itu sekaligus kita tunggu perpunya, kan akan ada perpu kan? Ya, kita tunggu aja dulu. Tapi prinsipnya kita sudah bisa eksekusi penyelenggaraan kegiatan itu karena kita sudah tanggap darurat. Apakah yang diterapkan selama tanggap darurat ini dengan teknis PSBB itu sebenarnya mirip, Pak? Maksudnya, makanya belum mengajukan kayak. Iya. Jadi di beberapa hal itu sebetulnya sama. Hanya pendekatannya yang pendekatan kesehatan sama pendekatan kebencanaan aja. Ini kan bencana non alam sama. Ya. Tapi nanti kita lihat. Nanti teman-teman akan kaji itu, tapi sampai sekarang teman-teman kesehatan memberi masukan ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi kalau kita mau PSBB. Pak, kalau nanti setelah menerapkan PSBB itu apa sih yang enggak ada bedanya. Iya, bedanya. ada bedanya ya. Karena itu terbatas. Sekarang ini kan sudah ada sekolah, anak sudah nggak sekolah, pegawai sudah separuh kerja. Itu kan sebenarnya sudah pembatasan sosial. Ya. Kayak ada keuntungan-keuntungan lain nggak? Misalnya anggaran tambahan dari pusat atau seperti apa? PSBB gitu. Kalau anggaran pusat kita belum coba cek. Tapi kalau anggaran APBD dengan tanggap darurat sudah nggak ada masalah. Siap. Anggaran desa juga sudah nggak ada masalah. Pak, tadi dalam ngomong kalau kelurahan harus menyediakan tempat, apakah itu di Balai Desa? Jadi masing-masing kelurahan yang memiliki kita minta untuk bisa menyediakan tempat untuk bisa melakukan karantina seandainya diperlukan. Tapi kabupaten kota kan juga menyediakan. Jadi sebetulnya supaya tidak ada kekurangan tempat, sebetulnya hanya itu aja. Pak, kalau yang asrama haji itu tadi Total berapa sih, Pak? Kalau asrama haji itu kalau satu kamar satu isinya 150-an. 150-an. Itu peruntukannya siapa? Pemudik atau tenaga kesehatan atau? Jadi ODP yang terseleksi. ODP yang terseleksi. Ya. Berdasarkan Seleksinya mungkin pakai komputer itu ya, jadinya online kan? itu mereka yang dari luar kota itu tuh gimana, Pak? Enggak, semua ODP yang terseleksi. Artinya ODP yang memang membutuhkan tempat untuk karantina. Tapi tidak bisa karantina mandiri ya? Ya, artinya. ya, gitu.